Halo, perkenalkan nama saya Monica Febriana. Saya adalah mahasiswi Universitas Airlangga di Prodi Ilmu Komunikasi. Saya memiliki NIM 072111533 074. Kali ini saya akan membuat video YouTube untuk tugas UAS mata kuliah Kajian Sinema Indonesia. Nah, sebelum saya membahas tentang UAS dan tugas apa yang harus saya lakukan, mungkin teman-teman sekalian atau yang sedang mendengarkan dan melihat video ini, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa perfilman dan juga reality show serta drakor dari Korea atau drama Korea itu sangat amat laris manis di ranah global dan bahkan di Indonesia? Karena kalau saya sendiri, saya itu sempat beberapa kali atau bahkan sering ya bertanya-tanya, kenapa sih semua hasil sinematografi dan juga semua hasil media dari Korea itu sangat sukses di ranah global maupun internasional. Nah, untuk menjawab itu, mungkin saya akan membuat sedikit pembahasan melalui video ini tentang kenapa sih Korea itu sangat menjadi raja dan juga ratu di dalam sinema dan juga industri sinematografi di Korea sendiri dan juga di internasional. Nah, mungkin saya akan membahas dari hal terdasar, dari hal yang paling awal, yaitu yang pertama adalah Korea itu memiliki sumber daya manusia dan juga sumber daya teknologinya yang sangat memadai. Nah, kenapa sih hal ini itu sangat penting? Dan kenapa hal ini bisa menjadi faktor penentu Korea itu menjadi negara dengan hasil sinematografi atau hasil medianya yang sangat maju? Jadi gini teman-teman, dengan adanya kemajuan di bidang sinematografi dan juga di bidang media dan serta memiliki sumber dayanya yang memadai, hal ini akan sangat mendorong apa? Mendorong agar semua buatan dan semua kreasi di industri kreatif itu akan menjadi ikut menjadi sukses, ikut menjadi naik. Kenapa? Karena dengan adanya sumber daya yang memadai, saat kita akan menciptakan suatu kreasi, saat kita akan menciptakan suatu film, suatu sinematografi, karena kita memiliki peralatan dan juga manusia-manusia yang paham tentang hal itu, akhirnya kreasi kita, hasil yang kita buat itu akan sukses. Dan sukses ini bukan ditentukan dengan seberapa banyak jumlah penontonnya, seberapa banyak orang yang membelinya, tapi sukses ini adalah dilihat dari sisi kita sebagai sinetfil atau sebagai penikmat film dan lain sebagainya. Nah, bagi saya pribadi, saya personally menganggap bahwa film atau kreasi-kreasi media lainnya itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang membeli, seberapa banyak orang yang mengonsumsi. Saya rasa semua hal itu bukanlah faktor penentu sebagai suksesnya suatu kreasi media. Justru menurut saya yang menjadi faktor penentu dan sebagai faktor yang bisa kita jadikan pengukur apakah suatu kreasi itu berhasil atau tidaknya adalah dengan kualitas dari sinema itu sendiri. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena jika suatu film atau suatu kreasi itu sangat ramai, sangat banyak yang beli, tetapi kualitasnya itu jelek, saya tidak menganggap hal itu berhasil. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kita bisa melihat di industri permediaan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki dramanya sendiri ya. Kalau Korea punya drama Korea, Indonesia punya sinetron. Nah, sinetron di Indonesia ini sangat memiliki pangsa pasar yang tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan yang menyukai sinetron-sinetron di Indonesia itu adalah ibu-ibu, emak-emak seperti mama saya, seperti papa saya juga suka, dan mungkin orang-orang lainnya yang memang masih menggunakan TV, masih mengonsumsi TV sebagai kesehariannya.
Nah, itu yang pertama. Kenapa pangsa pasar di sinetron Indonesia itu bisa sangat tinggi? Yaitu karena yang pertama, em, kebanyakan yang mengonsumsi itu adalah orang-orang yang masih menggunakan TV di saat era sekarang. Karena di era sekarang ini kan TV sudah jarang yang menggunakan ya. TV itu sudah sedikit sekali yang memakai dibandingkan zaman dulu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sinetron Indonesia itu memiliki episode yang banyak. Dan episode yang banyak ini serta-merta adalah untuk membuat penonton penasaran. Jadi itu. Jadi saya kan juga sempat menjadi penikmat sinetron ya. Saya sempat suka sekali dengan sinetron seperti GGS atau Ganteng-Ganteng Serigala. Saya ingat sekali itu di tahun sekitar 2015-an, dan GGS itu sangat booming di saat itu. Saya bahkan membela-belain untuk membuka tablet saya untuk menonton GGS dari platform streaming online saat saya lagi di luar, saat saya lagi liburan di luar kota. Saking sukanya saya dengan GGS, saya melakukan hal itu. Dan karena saya pernah menjadi alumni, sekarang saya alumni persinetronan Indonesia, saya berhasil menangkap beberapa hal yang membuat sinetron Indonesia itu sangat laris di Indonesia, dan kenapa pangsa pasarnya itu sangat tinggi. Yang pertama adalah episodenya itu panjang, dan karena episodenya panjang, kita itu jadi tertarik, kita itu jadi penasaran. Karena episodenya panjang, itu tuh bukan satu episode selesai, tapi biasanya satu episode itu menggantung. Nah gitu, jadi satu episode endingnya adalah menggantung, dan di episode yang kedua endingnya menggantung lagi. Jadi kita sebagai penonton itu tuh digantung setiap menonton episodenya. Jadi itu yang pertama, dia membuat kita penasaran. Nah, itu dia perbedaan antara sinetron Indonesia dengan drama Korea. Kalau sinetron Indonesia itu kebanyakan membuat kita penasaran dengan episodenya yang banyak, yang sampai 300 episode, sampai 100 sampai 300, bahkan ada yang 1000 episode juga. Kalau teman-teman tahu seperti tukang bubur naik haji, itu kan episodenya banyak banget ya. Nah, ini bedanya. Kalau di drama Korea, mereka itu cenderung melimitasi atau membatasi jumlah episode mereka. Semisal gini deh, mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini dan suka mengonsumsi produk industri kreatif di Korea, kalian pasti tahu kalau biasanya normalnya rata-rata drama di Korea itu hanya berjumlah sekitar 16 episode. Jadi drama-drama seperti While You Were Sleeping, Descendants of the Sun, terus drama-drama besar lainnya seperti You Come From the Star, terus drama yang baru-baru mungkin ya seperti Queen of Tears dan lain sebagainya, itu tuh rata-rata episodenya berjumlah 16 episode. Jadi itu tuh seperti aturan tidak tertulis di Korea. Dan menurut saya hal ini adalah hal yang sangat bagus untuk kualitas medianya itu sendiri. Jadi kalau Indonesia karena dikejar tayang, dikejar dengan episode yang banyak ya, jadinya Indonesia ini kebanyakan sinetronnya belum punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan medianya. Jadi karena kejar tayang, akhirnya sinetron Indonesia dibuat dengan secara pas-pasan, secara ala kadarnya. Nah ini berbeda kalau di Korea, di drama Korea kebanyakan itu planningnya sudah jelas, eksekusinya sudah jelas, dan after eksekusinya atau editing dan lain sebagainya itu juga sudah jelas. Jadi untuk di drama Korea dan industri-industri media Korea lainnya itu memang kebanyakan sudah dipertimbangkan secara matang, mulai dari planning, eksekusi, dan evaluasi itu. Dan biasanya di Korea ini, di drama Korea, mereka juga mengalami kejar tayang, tapi tidak sekejar tayang di Indonesia. Kalau Indonesia kan kita merekam dan mengedit itu minggu ini, sedangkan kita sudah harus upload di minggu depan. Nah beda kalau di Korea itu mereka sudah menyelesaikan proses syuting, proses editing dan lain sebagainya itu sudah lama. Jadi semisal ada satu drama judulnya Paris in Love kayak gitu contoh ya.
dan dramanya ini ditargetkan akan tayang di tanggal 21 Desember 2024. Nah, dramanya ini akan mengalami selesai syuting dan mengalami proses editing selesainya itu jauh dari sebelum tanggal 21 Desember 2024. Mungkin sudah selesai sejak bulan Oktober atau bahkan jauh lebih awal dari Januari 2024. Nah, menurut saya ini sangat bagus karena hal ini tuh memberikan persiapan yang cukup bagi para sutradara, bagi para aktris, bagi para editor, bagi para kameramen dan lain sebagainya itu untuk mengerjakan kerjaannya dengan baik. Jadi itu menurut saya salah satu alasan yang membuat drama Korea itu sangat laris di kancah global dan internasional termasuk Indonesia adalah itu yang pertama. Mereka ini dieksekusi dengan sangat matang dan dengan sangat baik gitu. Itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah alasan kedua kenapa drama Korea ini sangat laris di Indonesia, karena drama Korea itu kebanyakan tema dan juga genrenya adalah romantis atau percintaan. Nah, alasan ini adalah alasan klise, memang klise, tapi alasan ini juga alasan yang sangat jelas, alasan yang sangat efektif dan juga efisien. Kenapa? Karena biasanya termasuk saya di umur yang sudah kepala dua, kita ini mulai merasakan beban hidup, kita mulai merasakan pahitnya hidup, kita mulai merasakan oh hidup ini ternyata nggak semudah waktu kita kecil ya. Ternyata hidup ini bukan sebatas kita main ayunan, bukan sebatas kita ketawa-ketawa hujan-hujanan. Enggak, ternyata hidup ini ada, kita harus belajar, kita harus cari duit, kita harus berpikir kita mau jadi apa, terus kita harus punya prinsip hidup dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa hidup itu sangat kompleks. Dan kita baru menyadari itu ketika kita sudah cukup umur, entah itu di remaja atau bahkan di usia dewasa seperti 20-an atau 30-an bahkan, dan di atas-atasnya. Dan menurut saya genre romantis atau genre percintaan itu adalah genre yang memang pangsa pasarnya itu sangat mudah ditemukan. Kenapa? Karena kebanyakan orang di Indonesia dan bahkan bisa saya katakan di dunia, mereka ini ketika sudah ditempa oleh kehidupan, ketika sudah bertemu oleh kehidupan yang keras dan lain sebagainya, kita akan cenderung mencari hal-hal yang ringan, hal-hal yang menyenangkan. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya adalah dengan menyaksikan percintaan gitu. Jadi contoh deh gini, saya kuliah, lalu saya magang setiap hari di hari weekday, Senin sampai hari Jumat. Dan ketika saya mencicipi kehidupan di perkantoran, saya merasakan bahwa wah ternyata capek ya, harus kerja di depan komputer selama 8 to 5, jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya ngerasa itu melelahkan. Belum setelah magang saya harus naik kendaraan umum, semisal saya harus naik KRL atau lain sebagainya untuk pulang. Dan ketika pulang sampai di rumah, sampai di kos, itu sudah jam malam, sudah jam 9 dan jam lain sebagainya. Dan saya ngerasa kalau itu diteruskan, itu terus-menerus seperti itu, saya akan capek, saya akan ngerasa wah ternyata susah ya. Dan karena saya mengalami itu, akhirnya saya berusaha mencari kesenangan, saya berusaha mencari entertainment. Dan menurut pengalaman pribadi saya, jika saya membutuhkan entertainment, saya harus menonton. Dan pilihan tontonan yang akan saya tonton adalah tontonan yang memang ringan, misal percintaan, romcom dan lain sebagainya. Saya sangat menghindari adanya menonton horor atau menonton thriller, karena saya ngerasa itu membuat otak saya capek. Jadi sebagai pengganti, saya memilih menonton drama Korea yang genrenya itu percintaan. Jadi itu alasan kedua atau alasan lainnya yang membuat drama Korea itu sangat laris di Indonesia adalah pemilihan genrenya yang memang kebanyakan percintaan. Dan ya semua orang menyukai hal klise, semua orang menyukai romansa, jadi itu. Nah, terus mungkin itu saja alasan kenapa sih drama Korea ini sangat laris di Indonesia.
Ya, jadi itu saja dari saya, Monica Febriana, dengan NIM 072111533074. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye-bye.